Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meltodius Aljunianus Ola. Perkenalkan, nama saya Emma Serefianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Halo, perkenalkan nama saya Siska. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan perusahaan. Jadi analisis pengaruh pendanaan dari luar perusahaan dan modal sendiri terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linier berganda untuk meneliti hubungan antara faktor keuangan tersebut dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan hutang lancar dan hutang jangka panjang tidak memiliki dampak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan, terutama melalui modal sendiri, memainkan peran penting dalam menentukan profitabilitas perusahaan di sektor otomotif dan komponen di Indonesia. Penggunaan analisis regresi linier berganda tepat untuk penelitian ini karena memungkinkan untuk memeriksa efek simultan dari beberapa variabel independen seperti pendanaan dari luar perusahaan dan modal sendiri terhadap variabel independen profitabilitas. Analisis statistik memberikan wawasan berharga tentang dampak spesifik dari setiap faktor keuangan terhadap profitabilitas, memungkinkan pemahaman yang lebih nuansa tentang dinamika yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Selain itu, penekanan penelitian pada sektor otomotif dan komponen di Indonesia menambah pengetahuan yang ada tentang keuangan perusahaan dalam konteks yang spesifik, dengan fokus pada industri dan lokasi geografis tertentu. Penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang beroperasi di sektor ini di pasar Indonesia. Jadi, kesimpulan dari pendanaan perusahaan dalam artikel ini ialah penelitian ini menawarkan wawasan berharga tentang hubungan antara pendanaan dari luar perusahaan, modal sendiri, dan profitabilitas dalam konteks perusahaan otomotif dan komponen di Indonesia. Penggunaan metode kuantitatif yang ketat dan fokus pada sektor industri tertentu meningkatkan kontribusi akademis dari penelitian ini terhadap bidang keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah efisiensi pasar modal. Analisis artikel ini menggunakan metode analisis ilmiah. Dalam artikel ini, Surya Putri Arum Kusuma menggunakan metode analisis ilmiah yang meliputi pengumpulan data dan kuantitatif mengenai harga saham, return saham, dan IHSG pada periode 2015 dan 2008 sampai 2018. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengujian efisiensi pasar modal Indonesia dengan fokus pada pengumuman stock split, dividen, dana harga merger, serta pengaruhnya terhadap abnormal return. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap sebagai analisis ilmiah yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji efisiensi pasar modal di Indonesia. Oke, baik, yang berikut tentang populasi dan sampelnya. Dalam artikel tersebut, populasi yang diteliti adalah pasar modal Indonesia pada periode tahun 2015 sampai 2018. Sedangkan sampelnya adalah data harga saham, return saham, dan IHSG yang digunakan untuk menguji efisiensi pasar modal terkait dengan pengumuman stock split, dividen, dan merger. Penelitiannya menggunakan mode uji sampel Peirette test untuk menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split, dividen, dan merger saham, sehingga sampelnya mencakup data harga saham dan return saham sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecepatan reaksi pasar dalam menyerap informasi yang diumumkan dapat menjadi faktor penentu efisiensi pasar modal. Jika pasar bereaksi cepat menyerap abnormal return untuk menuju harga keseimbangan baru, maka kriteria pasar efisiensi bentuk setengah kuat terpenuhi. Namun, jika terdapat abnormal return yang berkepanjangan, hal ini dapat mencerminkan respon pasar yang terlambat
dalam menyerap atau menginterpretasikan informasi, sehingga dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. Kesimpulan dari pasar modal yang efisiensi yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia sudah efisien dalam bentuk setengah kuat secara informasi dengan menggunakan stock split, dividen, dan merger sebagai indikator efisiensi pasar modal. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan variabel lain yang lebih relevan.